bersama-sama dengan gen ini dari beberapa gimana susunan gen-gen di dalam tubuh. Pada dasarnya genotipe ini adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotipe inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat hidup yang dapat dilihat. Sifat fenotip merupakan perpaduan antara genotip dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang bentuk kromosom berdasarkan letak sentromer. Bentuk kromosom berdasarkan terdiri 4. Yang pertama metasentrik, di mana metasentrik ini merupakan sentromer tepat berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang. Bentuknya seperti huruf F. Kemudian yang kedua, sentromer akrosentrik, di mana sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid memiliki lengan kromosom lebih panjang dari yang lainnya. Bentuk kromosom metasentrik ini seperti huruf J. Selanjutnya yaitu metasentrik. Metasentrik merupakan sentromer yang tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang. Bentuk kromosom ini seperti huruf L. Kemudian yang keempat, telosentrik, di mana sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid. Bentuk kromosom telosentrik ini seperti huruf I. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Winnie. Kepada Winnie, dipersilakan. Ya, mohon maaf moderator, bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Winnie Widya Putri, NIM 19231050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan materi menyusun karyotip dan menganalisis kromosom manusia. Sebelumnya, karyotip adalah kumpulan kromosom yang dimiliki seseorang. Istilah ini juga mengacu pada teknik laboratorium yang menghasilkan gambar kromosom tersebut. Karyotip digunakan untuk mencari angka atau struktur kromosom yang abnormal. Analisis kromosom ini selama mitis tiga kromosom manusia terlihat dengan mikroskop optik. Analisis karyotip biasanya melibatkan yang pertama pemblokiran sel dalam mitosis, kemudian pewarnaan kromosom yang terkondensasi dengan pewarnaan Gemsa. Zat pewarna daerah kromosom yang kaya akan pasangan basa adenin dan timin menghasilkan pita gelap. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa pita tersebut mewakili gen tunggal, tetapi pada kenyataannya pita tertipis mengandung lebih dari 1 juta pasangan basa dan berpotensi memiliki ratusan gen. Analisis karyotip membandingkan panjang kromosom tersebut, penempatan sentromer atau area di mana dua kromatid bergabung, dan lokasi serta ukuran pita G. Karyotip digunakan untuk mendeteksi adanya keabnormalan yang terjadi pada kromosom di bayi yang dikandung. Ketika kromosom tersebut abnormal, maka ada beberapa gangguan yang dapat dideteksi. Yang pertama, Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome, Klinefelter syndrome. Kemudian ada tumor syndrome dan leukemia myelogenous chronis. Yang pertama itu Down syndrome. Down syndrome ini yang disebabkan oleh kromosom ekstra 21. Ini jadi di semua bagian besar sel tubuh. Kemudian ada Edwards syndrome disebabkan oleh kromosom ekstra 18. Yang ketiga ada Patau syndrome disebabkan oleh kromosom ekstra 13. Kemudian ada Klinefelter syndrome disebabkan oleh kromosom ekstra, kelainan kromosom seks paling umum pada pria. Kemudian ada Turner syndrome disebabkan oleh hilangnya satu kromosom X pada wanita. Yang keenam ada leukemia myelogenous chronis yang dideteksi dari translokasi. Selain ini,
kita sedikit menyinggung siapa yang membutuhkan tes karyotip. Ada berbagai pertimbangan mengapa tes karyotip diperlukan sebagai tindakan medis. Umumnya, tes karyotip digunakan oleh pasien sudah memiliki resiko besar dalam janin yang dikandungnya. Namun, tes karyotip bisa juga dilakukan sebagai upaya diagnosis awal, walaupun wanita tersebut tidak termasuk di dalam bagian resiko besar itu. Berikut ada juga beberapa gangguan yang dapat dideteksi atau beberapa penyebab mengapa karyotip menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu seorang wanita atau pasangan yang pada masa sebelum kehamilan untuk mengevaluasi kromosomnya, terutama jika seseorang wanita tersebut pernah mengalami keguguran atau infertilitas sebelumnya. Yang kedua, jaringan yang muncul karena keguguran atau mati saat lahir. Karyotip membantu menentukan apakah penyebabnya adalah karena kelainan kromosom pada janin atau ada hal lain. Yang ketiga yaitu bayi yang dilahirkan dengan kelainan bawaan, termasuk cacat lahir fisik, keterbelakangan mental, pertumbuhan dan perkembangan yang tertunda, atau tanda-tanda kelainan genetik tertentu. Yang keempat, untuk mendeteksi kelainan kromosom, spesifik ketika terdeteksi pada anak atau anggota keluarga lain. Yang kelima, seseorang dengan infertilitas atau orang yang menunjukkan tanda-tanda kelainan genetik. Yang keenam, seorang yang telah didiagnosis dengan leukemia, limfoma, anemia refraktor, atau kanker tertentu, karena kondisi ini dapat menyebabkan perubahan kromosom. Bisa di moderator selanjutnya. Selanjutnya, materi membandingkan karyotip laki-laki dan perempuan. Pada sel kelamin atau sel gamet, sel kelamin pada laki-laki berupa sperma. Kromosom pada sperma terdiri dari dua autokromosom kelamin, yaitu kelamin X atau Y. Penulisan kromosom untuk kromosom sel kelamin pada laki-laki adalah 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Kemudian, karyotip pada sel tubuh atau sel somatik pria, sebuah sel laki-laki memiliki 22 pasang autosom AA dan gonosom XY, disimbolkan dengan 22AA atau X, atau terdiri dari 44 buah kromosom gonosom XY. Simbolnya adalah 44A ditambah XX. Kemudian, pada bagian A sudah disinggung sedikit bahwa pada sebuah sel tubuh wanita memiliki 22 pasang autosom atau A dan sepasang gonosom X. Disimbolkan 22 XX atau terdiri dari 44 kromosom dan gonosom X adalah 4A ditambah XX. Kita juga sedikit menyinggung mengenai kromosom pria serta kromosom pada wanita. Yang sama kita ketahui adalah seseorang laki-laki atau mengagenkan karakteristik genetik lebih sedikit bila dibandingkan dengan kromosom X. Kromosom Y juga mengandung gen laki-laki yang unik yang tidak hadir pada kromosom X. Salah satu gen tersebut adalah gen SY pada manusia. Gen laki-laki tertentu terletak pada kromosom Y. Beberapa lahir sebagai XXY dan mereka dapat menunjukkan beberapa karakteristik fisiologis wanita. Gangguan ini dikenal sebagai sindrom Klinefelter. Beberapa laki-laki yang lahir sebagai XY, mereka sebagai orang super, biasanya menunjukkan laki-laki. Kemudian, kromosom wanita. Kromosom perempuan juga dikenal sebagai kromosom X, juga mengandung banyak gen tanggung jawab untuk kedua kreatif dan aktif. Banyak penyakit dengan fenotipe amati pada laki-laki yang
trisomia pada wanita karena kehadiran 2 kromosom X. Sehingga mereka pembawa terkait. Kelainan genetik ditentukan oleh gen disebut penyakit X-linked. Jika seorang wanita memiliki X atau lebih triple X, di mana dia memiliki IQ dan dia lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika seorang wanita memiliki hanya 1 kromosom X, disebut dengan sindrom Turner, di mana dia lebih pendek, kurang subur, dan tinggi bawah. Untuk lebihnya, maka perbedaan antara kromosom pria dan wanita, yang pertama itu pada manusia lahir jika kedua X kromosom di perempuan jika ke X. 2. Kromosom X lebih besar dari kromosom Y. Yang ketiga, 2 kromosom dapat memiliki lengkap pasangan, tapi kromosom pasangan karya Y lebih kecil. Yang keempat, kromosom memiliki lebih dari 1000 gen yang bekerja, tetapi kromosom Y memiliki kurang dari 100 gen yang bekerja. 5. Kelainan seks terhubung ke kromosom X dan Y yang berbeda sama lain. Mohon dilanjut selanjutnya. Selanjutnya yaitu memungkinkan biotip normal yang mengalami kelainan. Seseorang wanita memiliki seks XX sehingga karyotipe wanita normal adalah 22A dita XX, sementara orang pria memiliki kromosom seks XY, di mana karyotipe normal adalah 22A. Manusia tanda-tanda anatomi jenis kelamin terjadi saat Rio berusia sekitar 2 bulan. Kemudian, manusia yang mengalami kelainan. Untuk manusia kelainan, kromosom pada penderita menimbulkan variasi jumlah kromosom bila dibandingkan dengan orang normal. Pada keadaan normal, sel dalam tubuh memiliki 2 pasang atau 4 kromosom. Pada beberapa kasus, terdapat susunan kromosom yang tidak sesuai pada keadaan normal. Kromosom tersebut dapat normal. Kode susunan kromosom kehilangan 1 kromosom disebut kromosom adalah 45 buah kromosom. Contoh pada sindrom Turner atau susunan kromosom kehilangan 1 kromosom. Sedangkan kondisi kelebihan 1 buah kromosom disebut trisomik, memiliki 2 kromosom 7 kromosom. Contoh trisomik terdapat dita sindrom Down atau kelebihan 1 pada nomor 21. Itu dari saya. Selanjutnya saya akan ke Baik, saudara sekalian, karena ini sudah azan asar, mungkin kita istirahat dulu lebih kurang 15 menit. Jadi sekarang jam 15.45, berarti kita masuk jam 15 tepat nanti ya. Jadi, kita istirahat dulu untuk asar lebih kurang 15 menit. Nanti kita gabung kembali di Zoom ini, atau ini biasanya silakan ditutup videonya dan suaranya. Nanti ketika udah jam 16 kita memulai lagi untuk melanjutkan perkuliahan.
Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, di sini Bu matikan suara dan videonya.